semua, selamat datang di Obras, obrolan seru bareng aku dan juga Yuniar yang bakal nemenin kalian selama waktu semenit ke depan. Nah, hari ini kita bakalan ngebedah satu topik yang kedengarannya tuh berat, kuliah banget, tapi seru dan relate abis sama kita. Nah, kita bakal bahas satu soal pendidikan bela negara. Kita gak bakal bahas teori template hafalan UTS ya. Nah, di sini tuh sebelah aku ada temen ngobrol yang asik banget. Halo Kak Sania, salam kenal nih. Gimana kabarnya nih Kak? Baik ya? Ya, baik. Alhamdulillah, seneng banget nih aku bisa ikut nimbrung di sini di podcast kita kali ini ya. Nah, topiknya itu menarik banget nih Kak, agak menantang sih. Boleh. Menantang banget ya. Oke, langsung saja. Nih, kalau kamu denger kata bela negara itu ya, apa sih hal pertama yang langsung muncul di kepala kamu? Jujur ya, apakah langsung bayangin liatin militer yang panas-panasan, merangkak di lumpur, atau ikut wajib militer kayak di Korea gitu loh? Enggak dah. Gimana? Iya ya, jujur nih ya, kalau dari aku pribadi nih, dulu iya ya, aku mikir kayak gitu, kayak panas-panasan, kayak baju-baju loreng gitu kan, TNI kalau kita mikir tentang pendidikan bela negara ya kan. Nah, tapi semenjak kita pelajari lagi nih di mata kuliah kewarganegaraan, ternyata nih untuk pendidikan bela negara itu nggak hanya sekedar itu nih, Ya. Mbak Sania. Tapi kita ternyata tuh pandangan itu sempit banget. Bela negara itu tuh spektrumnya tuh luas banget Mbak, melingkup sikap, perilaku sehari-hari itu tuh udah kayak nih ibaratin kalau kita itu cinta NKRI Mbak Bita itu. Nah, bener. Berarti ada pergeseran makna ya. Betul banget Mbak. Tapi sebenarnya esensi bela negara di zaman sekarang buat kita anak muda yang seharian megang gadget, kaum rebahan tapi pengen produktif, itu wujud aslinya kayak gimana sih? Kalau ngomongin wujud asli nih Mbak ya, wujud asli itu adalah kontribusi sesuai zamannya Mbak. Kita kan zaman modern nih Mbak ya, udah dimasuk di zaman digital, zaman modern, seperti itu. Kalau dulu musuh kita itu fisik, kayak kelihatan gitu Mbak. Sekarang musuhnya itu digital dan kultural. Contoh gampangnya itu kamu saring dulu berita-berita sebelum sharing. Biasanya kan dapat berita kayak lagi rame di sosial media. Nah, kamu tuh sharing dulu Mbak sebelum menerima atau share lagi berita tersebut. Nah, kamu bisa juga bikin konten edukatif, konten promosi, atau juga bisa konten-konten tentang kenalin budaya kita ke luar negeri Mbak. Gitu, kenalin budaya kita ke luar negeri, atau kamu juga bisa beli produk-produk lokal dibanding beli brand-brand luar negeri. Dan brand-brand lokal di kita itu gak kalah bagus Mbak, gak kalah bagus, mulai dari bahannya, mulai dari kualitasnya, itu juga gak kalah bagus brand-brand lokal kita sekarang, kayak gitu. Wah, keren sih, ternyata sesimpel itu. Tapi kita harus tepat ya sasaran. Betul, itu tuh udah valid banget Mbak kalau kita bisa sebut itu bela negara di versi modern kita gitu. Berarti dasar hukum kita buat bela negara tuh kayak di Undang-Undang Dasar 1445 pasal 27 ayat 3 betul banget, yang bilang bela negara itu hak dan kewajiban, bukan sekedar aturan formalitas yang memaksa ya. Tapi kira-kira apa sih yang bakal terjadi kalau anak muda zaman sekarang apatis alias cuek, bebek sama konsep ini? Wah, itu bahaya banget sih Mbak. Kalau kita ngomongin soal apatis dan cuek kayak acuh tak acuh gitu kan Mbak ya, itu tuh bahaya banget sih. Kalau kita abai, negara kita itu bisa hancur tanpa perlu dibom. Kalau dulu kita diserang
dalam bentuk fisik ya Mbak. Iya. Bisa dibom, bisa dijajah kayak gitu. Nah, identitas budaya itu kita bisa hilang karena kita lebih bangga sama budaya asing. Kayak gitu Mbak, ekonomi kita juga bisa dikuasai, produk keluar karena kita males beli produk sendiri. Dan yang paling parah kita itu gampang diadu domba lewat konflik media sosial kayak tadi berita-berita kayak gitu kan. Jadi Iya. kita itu bener-bener saring-saring berita Mbak. Itu bahaya banget sih. Gila, ngeri juga ya ternyata. Ngeri banget. Ini tuh nyambung nih. Kalau dulu musuh kita kan kelihatan ya. Betul. Nah, penjajah pakai seragam dan bawa bedil. Betul banget Kalau sih. sekarang, menurutmu apa sih musuh tidak terlihat alias ancaman non-militer yang lagi dihadapi bangsa kita dan sering banget kita sepelekan? Ancaman terbesar yang ada di sekitar kita itu cyber dan ideologi Mbak. Contoh maraknya itu judi online yang merusak itu mental anak muda. Tahu kan judi online ya Mbak? Iya. Kayak apa sih, kayak main-main judi gitu kan. Iya. Kayak main terus habis itu sekali dapet, habis itu ketagihan lagi. Itu tuh merusak mental anak muda. Kenapa merusak mental anak muda Mbak? Jadi merusak mental anak muda, jadi kita itu merasa bahwa bekerja itu lebih mudah Mbak. Dengan hanya main judi kita udah bisa punya banyak uang ya kan, sekali slot sudah bisa dapetin ratusan juta, betul kan Mbak? Betul banget. Tapi sebenarnya di balik itu tuh ada permainannya Mbak. Sekali kita dapet, kita kan keterusan ya, pengen dapet lagi. Itu sebenarnya sekali kita dapet itu gak bakal dapet lagi Mbak. Kayak gitu, judi online jadi itu merusak mental, bisa ketagihan, bisa kecanduan, seperti itu Mbak. Betul banget sih. Ruang siber kita memang lagi rentah banget. Betul banget. Nah, berarti kayak perang jempol di media sosial, penyebaran hoax sampai polarisasinya itu bisa dibilang ancaman nyata ya. Betul banget. Terus gimana nih? Kita mesti memposisikan diri di tengah badai digital ini tuh biar tetap jadi agen bela negara. Kalau ngomongin posisi ya, posisinya itu harus jadi pemberhenti hoax, gitu Mbak. Jadi kalau dapat berita yang kompor atau nggak jelas sumbernya, itu stop di kita. Jangan kita share, jangan kita sebarluaskan lagi. Jadi kita itu lebih pinter-pinter sharing lah. Ini sebenarnya berita itu bener gak sih? Sebenarnya berita itu hoax gak sih? Atau cuma panas-panasan media sosial aja gak sih? Gitu. Jadi berhenti di kita. Misal ada berita yang gak baik, stop aja di kita dulu. Kita sharing kalau emang beritanya itu bener kayak gitu, baru kita bisa boleh share. Tuh, jadi gunakan jempol kita itu buat bikin yang adem-adem aja, narasi-narasi adem, bikin konten-konten edukatif, konten-konten yang ada dampak positifnya gitu Mbak. Mantap, stop hoax ya. Betul banget, stop hoax. Oh iya, di materi kuliah kan ada tuh nilai di dasar-dasar bela negara, salah satunya cinta tanah air. Nah, tapi kalau cuma slogan atau update status doang, kan gampang banget ya. Banget, tinggal upload. Gimana cara membuktikan cinta tanah air yang paling konkret muluk-muluk di kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa? Oke. Berarti ini kita cari gimana sih caranya kita biar bisa bela negara dengan hal gampang ya Mbak. Nah, hal gampangnya paling gampang untuk bangsa kita itu pakai produk dalam negeri Mbak. Itu paling gampang. Terus beli kopi-kopi lokal, karena kita kan banyak ini kan, banyak daerah pegunungan kan, banyak produksi kopi-kopi yang nggak kalah enak, betul kan? Betul banget. Terus juga pakai baju-baju batik, baju-baju brand lokal, karena kita juga identik dengan baju batik. Kita harus melestarikan itu. Terus habis itu brand-brand lokal itu juga banyak kan, baju-bajunya yang bagus, produk-produk kain-kainnya yang bagus. Tuh, kualitasnya juga udah keren-keren nih. Terus hal kecil yang kayak
buang sampah sembarangan itu nggak boleh, Mbak. Jadi buang sampah itu harus di tempat sampah kayak gitu. Lalu kayak kita nih masih mahasiswa nih, Mbak ya. Kita bisa juga belajar lebih giat di kampus biar Iya. IPK kita bagus. Habis itu materinya itu bisa kita implementasi atau kita salurkan ke masyarakat. Itu tuh udah konkret banget buat kita sebagai mahasiswa. Meskipun hal sepele, kita udah menunjukkan bahwa kita itu sudah pendidikan bela negara. Seperti itu, Mbak. Siap, habis ini kita langsung borong ya produk lokal itu. Betul banget, kita borong habis-habisan baju batik, brand-brand tas-tas lokal. Ya, kita borong semua. Betul, bagus banget. Oke, cukup ini dari saya. Mungkin ada tambahan pertanyaan. Ini ada sebagian teman-teman yang mau bertanya, apakah Boleh. Mbak narasumber ini, kakak narasumber ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Boleh teman-teman. banget, boleh banget aku nerima beberapa pertanyaan nih teman-teman. Nanti Oke. aku bisa jawab sesuai yang aku tahu. Iya. Oke, Kak Yuniar, di sini ada teman kita nih yang mau bertanya apakah Kak Yuniar bisa menjawab pertanyaan saja ya, Iya, bisa saya bantu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hamida, biasanya dipanggil Mida, dari program studi PGMI juga. Nah, saya tadi mendengar Kak Yuniar menjelaskan, saya menarik dari satu poin, saya sudah menulis. Ada satu poin menarik di bab ini, yaitu tadi Kak Yuniar menyebutkan kemampuan awal bela negara. Nah, banyak yang belum tahu nih Kak, kalau ini juga menyangkut kesehatan fisik dan mental kita. Hubungannya apa coba? Kok kesehatan jiwa raga masuk ke ranah bela negara Kak? Apa hubungannya kira-kira Kak? Oke, terima kasih. Nah, betul banget nih Mbak. Itu poin favorit aku sih, Mbak Nur Hamida ya. Aku panggilnya Iya, Mbak Mida. Nah, untuk kenapa sih kalau kita itu harus jaga kesehatan? Apa sih hubungannya buat pendidikan bela negara gitu kan, Mbak? Nah, kita lihat dulu sih Mbak. Kalau tubuh kita atau mental kita itu gak kuat, gak sehat, gimana caranya kita mikirin negara kita? Kalau mikirin kesehatan sendiri, mental sendiri aja belum bisa ya kan? Kalau ngomongin soal kesehatan fisik, kita harus sehat fisik agar kita itu bisa produktif. Kalau kita produktif, SDM di negara kita kan jadi melonjak, Mbak. Jadi banyaknya orang-orang yang produktif, lalu pendidikan kita jadi melesat, SDM kita jadi melesat, gitu kan, Mbak. Nah, juga sekaligus sehatnya fisik itu jadi kayak olahraga, self care itu bagian dari persiapan bela negara gitu, Mbak. Wah, gila, ini insight baru nih ya. Berarti tidur cukup, jaga kesehatan, jaga makan, terus jaga kesehatan mental itu investasi buat ketahanan nasional ya. Betul banget nih, Mbak. Keren abis. Oke, terima kasih untuk Mbak Mida atas pertanyaannya dan juga terima kasih sudah menjawab untuk Iya, Mbak terima kasih. Kakak Yuniar. Oke, untuk selanjutnya kita panggil narasumber yang lain untuk bertanya. Pertanyaan yang kedua ya. 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 Oke, di sini ada narasumber selanjutnya yang akan bertanya. Untuk kakaknya, mohon diperkenalkan diri, siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Salsabila dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Amel nih ya. Baik, pertanyaan saya mengenai podcastnya tadi yang Kak Amel jelaskan tadi, itu kalau kita bicara soal profesi nih ya Kak ya, misal besok kita lulus terus berkarir di bidang masing-masing, misal jadi pendidik, pembisnis, atau kreator, gimana cara kita bela negara lewat jalur profesi itu Kak? Terima kasih. Oke, untuk Kak Yuniar bisa menjawab pertanyaan dari narasumber.
Baik, terima kasih untuk Mbak Salsa pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget nih Mbak. Nah, jawaban dari aku, untuk jawabannya pertanyaan dari Kak Salsa ini, di Undang-Undang Nomor 23 nih Kak, tahun 2019. Kan itu disebut soal pengabdian sesuai profesi. Jadi kalau kita jadi guru, bela negaranya adalah mendidik siswa dengan baik, dengan hati, terus membentuk karakter mereka biar punya moral baik, akhlak baik, seperti itu Mbak. Nah, jadi kalau pembisnis, kan tadi pertanyaannya guru atau pembisnis ya. Kalau tadi guru sudah dijawab, kalau sekarang pembisnis. Nah, kalau jadi pembisnis, bikin lapangan kerja dan bayar pajak dengan jujur Mbak. Kayak gitu, itu tuh udah jadi bikin profesional yang berintegrasi di bidangmu sendiri-sendiri, itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Salsa atas pertanyaannya dan juga terima kasih untuk Mbak Yuniar atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. Iya, terima kasih buat jawabannya Mbak Amel. Itu sangat bermanfaat banget ya bagi saya. Soalnya kan saya seorang pendidik nih Mbak ya. Juga rencana mau pembisnis juga Kak. Terima kasih ya atas sarannya dari jawabannya Kak Amel tadi. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir dari audiens. Untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nana Ismina Kamila. Di sini saya mau bertanya tentang pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak di titik, aduh ngapain sih aku capek-capek mikirin negara, terus kayak mending mikirin diri sendiri dulu daripada mikirin negara. Nah, terus gimana caranya buat numbuhin rasa rela berkorban itu lagi? Oke, baik, aku jawab ya Mbak Nanda. Pertanyaannya itu bagus banget. Pasti kita pernah merasa di titik bosen banget kan, mikir kayak ngapain capek-capek buat negara, Iya, gitu kan. betul Nah, pernah banget, itu tuh manusiawi Mbak. Apalagi pas kita lagi jenuh. Terus, tapi kalau selalu pengen balik ke prinsip dasar, kita itu hidup di tanah yang sama. Jadi hidup udara yang sama, yaitu di Indonesia. Kalau lingkungan kita rusak atau negara kita kacau, diri kita sendiri tuh nggak bakalan bisa tenang cari duit atau hidup nyaman. Jadi mikirin negara itu sebenarnya adalah bentuk paling logis untuk melindungi masa depan kita dari masa depan kita sendiri, dari keluarga kita nanti, kayak gitu Mbak. Jadi pasti ngerasain kan kayak capek ngapain ya, nggak ada impactnya kayak gitu kan. Tapi tetap kok Mbak, kalau mikirin kayak gitu kan logis, biar nanti masa depan kita cerah, anak kita cerah, kayak gitu Mbak Nanda. Terima kasih banyak pertanyaannya, Terima Amel. kasih. Wah, keren banget sih ini, apa ya, di hati jawabannya itu. Nah, benar-benar membuka mata banget ya. Oke, untuk teman kita, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih atas jawabannya untuk kakak Junior. Terima kasih kembali. Oke, nggak kerasa ya kita udah di ujung obrolan seru ini. Nah, sebagai penutup, kalau kamu bisa kasih satu pesan atau statement singkat buat teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin podcast ini, apa sih mindset yang penting yang harus diubah atau ditanamkan tentang pendidikan bela negara? Oke, baik. Oke, mindsetnya itu sederhana Mbak. Kalau kita ngomong mindset, jangan tanya apa yang bisa negara kasih buat kamu. Sebelum kamu itu mulai kontribusi kecil buat lingkungan sekitar kamu. Kalau bela negara itu bukan beban, tapi gaya hidup. Mulai dari jempol kamu, ketikan-ketikan kalian, dompet buat produk lokal, beli-beli, gitu kan. Terus, dan tubuh yang sehat buat masa depan Indonesia. Itu tuh udah jadi mindset sederhana buat kita itu bela negara, Mbak. Kayak gitu. Oke. Luar biasa, refleksi banget ya, epic banget buat penutup obras ini. Dan terima kasih banyak udah mau berbagi insight yang daging semua dan membuka mata kita kalau bela negara itu dan kekinian.
Terima kasih juga Mbak Sania sudah mau mengundang aku di podcast kali ini. Pembahasannya lumayan berat tentang pendidikan bela negara nih Mbak ya. Oke, buat kalian yang dengerin jangan lupa buat praktekin hal-hal kecil tadi. Aku Insania Mubita sebagai host di sini ingin mengundurkan diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. I just had to let you know you're